Pemirsa, Sandiaga Uno hari ini resmi menjadi anggota Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Lantas apa langkah selanjutnya dari P3? Kita bergabung dengan Sosa Hutapea dari DPP P3. Setelah resmi memegang kartu tanda anggota P3, apa langkah politik Sandiaga Uno selanjutnya, Sosa? Baik, selamat malam Indra dan juga pemirsa. Memang benar pada hari ini Sandiaga Uno resmi menjadi kader P3, di mana tadi penyerahan secara simbolik KTA ini dilangsungkan sejak pukul 4 hingga pukul 6 sore hari ini. Dan usai diberikan tanda simbolik KTA tersebut dan disematkan juga jaket, tadi Mardiono mengatakan bahwa untuk penugasan yang akan diberikan kepada Sandiaga Uno ini masih akan diputuskan dalam Rapimnas P3 yang rencananya akan dilakukan pada Jumat pekan ini. Namun tadi saat menyampaikan kata sambutannya, Mardiono memberikan penekanan bahwa Sandiaga akan kembali dipelonco untuk mendapat penugasan berat, di mana penugasan berat ini tidak hanya terkait dengan struktur di DPP P3, tetapi juga terkait dengan strategi pemenangan pemilu 2024. Dan kami juga sempat berbincang dengan sejumlah politisi di P3 yang mengatakan bahwa memang nantinya Sandiaga Uno ini akan mengemban tugas penting, tetapi setidaknya tidak di 3 posisi, yaitu tidak sebagai ketua umum, tidak sebagai sekjen, ataupun tidak sebagai bendahara umum. Dan mengenai tanggapan dari Sandiaga Uno sendiri, ia mengatakan bahwa ia siap dan pasrah saja dengan apa yang diputuskan oleh Rapimnas P3 ini, dan termasuk terkait dengan apakah namanya akan diusung sebagai cawapres dari P3, mengingat bahwa saat ini P3 sudah resmi juga berkoalisi dengan PDI Perjuangan, dengan Hanura, dan juga dengan Perindo untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Dan kita tahu juga bahwa terkait dengan bursa cawapres tidak hanya di koalisi Ganjar Pranowo, tetapi juga di koalisi yang lain masih sangat cair, dan nama Sandiaga Uno ini termasuk juga salah satu nama yang memiliki elektabilitas cukup tinggi, sehingga P3 juga berharap dengan bergabungnya Sandiaga Uno ke partai berlambang Ka'bah ini dapat memberikan efek elektoral, di mana target dari P3 sendiri ialah untuk mencapai setidaknya 11 sampai 12 juta suara nasional, dan juga untuk kursi parlemen mereka menargetkan dapat memperoleh 45 hingga 50 kursi parlemen setelah pemilu 2024. Indra. Sosa, Sandiaga diketahui sebagai menteri yang rajin berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Ada apa pernyataan Sandiaga soal ini? Indra, yang benar ini sangat menarik bahwa kita cermati selama ini dari sejumlah jajaran menteri yang duduk di kursi Kabinet Indonesia Maju, Sandiaga Uno termasuk salah satu nama menteri yang kerap berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Tadi saat konferensi pers usai penyerahan simbolik KTA tersebut memang sempat ditanyakan apakah keputusan Sandiaga ini sudah dikonsultasikan atau disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, mengingat bahwa ia juga menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif, dan Sandiaga menyebut bahwa ia telah menyampaikan dan berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo terkait dengan keputusannya berlabuh ke Partai P3. Kita simak selengkapnya pernyataan berikut ini. Sudah mendapat, saya sudah konsultasikan, saya sudah lapor kepada Bapak Presiden, dan seperti yang saya sampaikan, perjuangan saya ini 4 As: kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Saya yakin kita semua sekarang mengusung politik amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang mengenai tadi kerusakan karena konsep politik yang diusung oleh P3, Islam yang rahmatan lil alamin, kita harus membawa berkah bagi semesta alam. Jadi ini yang nanti akan kita perbaiki. Terkait dengan konsultasi yang disampaikan oleh Sandiaga Uno, di mana ia telah melakukannya dengan Presiden Joko Widodo sebelum pada hari ini melangsungkan serah terima KTA di DPP P3, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono pun menambahkan pernyataan penegasan bahwa konsultasi ini bukan merupakan bentuk cawe-cawe terhadap politik praktis, tetapi ini merupakan cawe-cawe politik kenegaraan, mengingat bahwa P3 merupakan koalisi pemerintahan, dan juga Sandiaga Uno saat ini masih menjabat aktif sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita nantikan bagaimana dinamika politik yang masih akan berlangsung, Indra. Untuk sementara kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Sosa Hutapea dari DPP P3 melaporkan langsung. Terima kasih Sosa.